Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan dari salep beserta evaluasinya. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada alkohol 96%, asam salisilat, PEG 4000, PEG 400, sudip, sendok, pipet, mortir, dan stamper. Pertama kita campurkan PEG 4000 dan juga PEG 400 ke dalam cawan porselin. Kemudian kita lelehkan campuran PEG 4000 dan PEG 400 ke atas water bath atau penangas air sambil kita aduk-aduk hingga meleleh dengan sempurna. Jika sudah meleleh dengan sempurna, kita ambil. Selagi menunggu campuran PEG meleleh, kita siapkan mortir hangat dengan cara menuangkan air panas pada mortir. Ketika mortir sudah hangat, kita masukkan asam salisilat ke dalam mortir. Kemudian kita lakukan penetesan etanol 96% atau spiritus fortior agar asam salisilat dapat mudah larut dan tidak mengiritasi dari kulit. Kita teteskan spiritus fortior sebanyak 2 atau 3 tetes. Kemudian kita gerus dengan stamper hingga halus dan homogen. Kemudian kita masukkan lelehan campuran PEG 4000 dan 400 ke dalam mortir. Lalu kita aduk hingga homogen dan tidak ada gumpalan dari asam salisilat. Apabila sudah homogen, kemudian salep kita masukkan ke dalam pot salep. Lalu kita lakukan evaluasi fisik terhadap sediaan salep. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi fisik dari sediaan salep. Pertama, kita melakukan uji homogenitas dengan cara mengoleskan sejumlah salep pada permukaan kaca arloji. Kita oleskan secara merata, kemudian kita lihat hasilnya pada kaca arloji, apakah warna salep merata serta ada atau tidaknya gumpalan dari serbuk bahan aktif. Untuk uji homogenitas yang baik, sebaiknya tidak boleh ada serbuk yang menggumpal dan warna harus homogen. Kemudian kita lakukan uji daya sebar dengan cara kita menimbang salep sebanyak 0,5 gram di atas petri yang sebelumnya telah kita beri kertas milimeter. Kemudian kita timbang tutup petri, lalu kita rekatkan tutup petri di atas petri yang telah diberi salep. Lalu kita beri beban sebesar 50 gram selama 1 menit. Apabila sudah 1 menit, maka beban kita turunkan dan kita lakukan perhitungan dari penyebarannya dari dua sisi yang terlebar, vertikal dan juga horizontal. Lalu kita catat dari penyebarannya. Kemudian kita ganti beban dengan beban 100 gram. Kita tunggu selama 1 menit. Lalu kita lakukan perhitungan dari penyebarannya. Kemudian kita catat. Lalu kita naikkan beban menjadi 150 gram selama 1 menit. Lalu kita ukur penyebarannya dan kita catat hasil dari penyebarannya. Kemudian kita tambahkan beban menjadi 200 gram. Lalu kita ukur dan catat dari hasil penyebarannya. Lalu kita naikkan beban
menjadi 250 gram. Kemudian kita lakukan perhitungan dari penyebarannya dan lalu kita catat. Kemudian ditambahkan lagi beban hingga penyebarannya konstan. Kemudian kita lakukan pengujian pH pada sediaan salep. Untuk pH salep yang baik berada pada rentang 4,5 sampai 6,5. Kemudian kita lakukan uji daya proteksi dengan cara kita mengoleskan parafin padat yang telah dicairkan, lalu kita buat kotak. Parafin padat yang telah dicairkan ini berfungsi sebagai pembatas dari area uji. Lalu pada lembar kertas saring yang satunya kita tetesi dengan indikator phenolphthalein hingga merata pada area uji. Kita tunggu hingga indikator PP mengering. Apabila kertas saring yang ditetesi dengan indikator PP sudah kering, kita oleskan salep sebanyak 0,5 gram pada kertas saring yang sebelumnya telah ditetesi dengan indikator PP. Kita oleskan salep secara merata pada area uji. Kemudian kita satukan kertas saring yang telah diberi pembatas parafin padat yang telah dicairkan. Kita satukan dengan kertas saring yang telah ditetesi dengan indikator PP dan telah diolesi dengan salep. Kemudian kita teteskan larutan basah di atas kertas saring yang telah disatukan. Untuk uji daya proteksi yang baik, yaitu tidak boleh menimbulkan warna merah muda selama waktu kurang dari 15 menit. Uji berikutnya yaitu adalah uji daya lekat. Berikut adalah alat yang dilakukan untuk melakukan uji daya lekat. Langkah pertama, kita oleskan sebanyak 0,5 gram salep pada preparat uji. Kemudian kita tutup dengan preparat uji yang satunya. Kemudian kita beri beban sebesar 500 gram selama 5 menit. Posisi memberi bebannya harus tepat pada tengah-tengah dari preparat uji. Apabila sudah 5 menit, kita turunkan beban 500 gram. Kemudian kita naikkan beban 80 gram. Dan kita catat waktu hingga preparat uji terlepas.